Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kini saatnya kita masuk dalam ibadah penyembahan. Untuk itu, mari kita satukan hati dengan menyerahkan diri, dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak-anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal kepada kami, supaya kami dilepaskan dari kuasa iblis, dosa dan maut. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami dalam firman-Mu, agar kami tidak goyah tak kala menghadapi cobaan dan penderitaan. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu, dan tuntunlah kami ke dalam hidup yang kekal, agar bersama umat-Mu di segala abad dan tempat, kami memuji dan memuliakan Engkau selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat terkasih, silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 sampai 2.
Firman Tuhan sebagai penolot khotbah pada minggu ke-13 setelah Trinitatis yang tertulis dalam 2 Tawarik pasal 9 ayat 1 sampai 8. 2 Tawarik pasal 9 ayat 1 sampai 8. Marilah kita membaca secara bergantian. Pada ayat terakhir kita membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak memuji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala sesuatu yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini, yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Gedung Jemaat nomor 172 ayat 1. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita yang sengaja maupun tidak sengaja yang telah mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 50A ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Matius pasal 8 ayat 34. Matius pasal 8 ayat 34. Beginilah firman Tuhan. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan 3. Sumber aku
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 ayat 2 sampai 3. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang berdoa. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam merayakan minggu ke-13 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan.
Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama untuk Tuhan, kemudian kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Demikian firman Tuhan. Horas ma ita sudena. Terpujilah Kristus yang telah memberi kita kesempatan kembali datang beribadah kepadanya. Setelah 1 minggu kita berkarya, bersaksi, dan bersekutu di tengah kehidupan kita. Kita meninggalkan seluruh aktivitas kita, sejenak datang beribadah, mendengar sabdanya di rumahnya yang kudus ini, di GKPI Maranat, GKPI Pamen ini. Dan tentu kita yakin dan percaya dengan mendengar sabdanya, kita kembali dikuatkan, kembali disegarkan, bahkan kita akan menerima kekuatan baru, hikmatnya untuk menjalani kehidupan kita ke masa depan. Tema khotbah hari ini melayani dengan kasih. Saya ulangi, melayani dengan kasih. Dari tema ini kita akan belajar 3 pokok besar yang akan kita urai dalam khotbah ini. Yang pertama, apa alasan Paulus mengajak jemaat untuk melayani dengan kasih? Apa alasannya? Yang kedua nanti, apa bukti atau bagaimana jemaat Makedonia melayani dengan kasih kepada jemaat Yerusalem dan Korintus. Dan yang ketiga nanti ialah apa yang perlu kita renungkan dari khotbah ini. Kita mulai dari poin yang pertama. Mengapa Paulus mengajak pendengarnya dan juga Korintus dan jemaat di Yerusalem supaya melayani dengan kasih? Ternyata ada beberapa faktor yang membuat Paulus mengajak semua pembacanya untuk mampu melayani dengan kasih. Dia melihat kehidupan jemaat di Makedonia. Di jemaat Makedonia itu ada 3 jemaat yang ada di Makedonia itu. Yang pertama Tesalonika, yang kedua Berea, dan yang ketiga Filipi. Jemaat ini menurut teks yang kita baca adalah berada dalam situasi yang tidak baik. Mereka berada dalam kemiskinan. Bahkan mereka dikatakan tadi di sini di ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Itu keadaan mereka. Bahkan dikatakan mereka sangat miskin. Itu kehidupan jemaat di Makedonia, yaitu di 3 jemaat tadi, Tesalonika, Filipi, dan Berea. Tetapi mereka di tengah kehidupan yang sulit, yang dicobai itu, mampu memberi dukungan. Baik itu dana, baik itu kasih perhatian kepada jemaat yang ada di Yerusalem dan Korintus. Sehingga apa faktor pertama tadi mengapa Paulus mengajak pembacanya untuk melayani dengan kasih? Yang pertama ialah karena dia telah melihat contoh teladan dari jemaat Makedonia. Dia berkata, aku bersaksi. Artinya dia melihat sendiri bagaimana jemaat Makedonia itu memberi dari apa yang ada padanya. Bahkan memberi dari ketiadaan mereka, menolong jemaat-jemaat yang membutuhkan pertolongan mereka. Inilah berarti dia berkata, marilah melayani dengan kasih. Buktinya ada jemaat Makedonia yang tidak punya banyak, tidak kaya, tetapi mereka masih mampu melayani dengan kasih. Ini alasan pertama mengapa Paulus mengajak pembacanya, termasuk kita sekarang, melayani dengan kasih. Faktor yang kedua ialah agar jemaat Korintus mengingat kasih Kristus. Kalau sudah ada orang yang berkorban dari ketiadaannya, memberi dan menolong mereka,
maka tidak ada alasan untuk tidak mengenal kasih Kristus. Baik jemaat di Yerusalem dan jemaat Korintus, wajarlah mereka mengenal Kristus kasihnya, karena sudah ada orang yang menolong mereka, yang memberikan apa adanya dari apa yang ada pada mereka untuk menolong mereka. Kalau misalnya ada orang menolong kita di tengah kesusahan kita, sewajarnya lah kita berterima kasih kepada Kristus atau mengenal kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Ada orang yang menolong saya. Itu faktor yang kedua, Paulus mengajak kita melayani dengan kasih. Supaya jemaat di Makedonia yang telah menolong jemaat di Korintus itu menginspirasi jemaat yang ada di Korintus dan Yerusalem percaya kepada Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk membangun persatuan umat percaya. Jadi kalau jemaat Makedonia itu mampu menolong jemaat di Yerusalem tadi atau di Korintus, lalu mereka datang mengunjungi jemaat itu terjadi persekutuan orang percaya. Sehingga mereka semakin kenal, semakin dekat. Di jemaat dulu, waktu itu belum semaju zaman sekarang, jemaat di sebuah desa ketika membangun gereja, maka desa lain datang mengunjungi gereja itu memberi pertolongan. Itu masih jalan kaki dulu, belum ada transportasi. Mereka datang ke daerah A karena mereka tahu jemaat itu sedang membangun gereja, maka jemaat B, C, D yang ada di sekitar wilayah itu datang menolong jemaat yang membangun gereja itu. Mereka tidak hanya datang begitu saja, tapi datang membawa bahan lelang mereka. Lalu tidak hanya membawa bahan lelang, tapi mereka juga mendukung dari dana yang ada pada mereka. Itu dalam rangka membangun persekutuan orang percaya. Tetapi di zaman sekarang, jalan sudah diaspal, kendaraan sudah ada, transportasi sudah bagus. Ketika misalnya ada GKPI, contohlah GKPI Sri Gunting mengadakan pembangunan gereja, kita tidak datang. Padahal jalan sudah bagus. Kalau kita tidak datang, bagaimana kita disebut persekutuan orang percaya? Kita tadi percaya, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang percaya. Jadi kalau tidak bersekutu kita membangun tubuh Kristus, bagaimana mungkin kita melayani dengan kasih? Tetapi karena kita sadar kita ini adalah orang-orang percaya yang dipersatukan dalam sebuah gereja, ketika ada orang membutuhkan, kita datang kepadanya, menunjukkan kita ini sama-sama orang percaya, orang-orang kudus yang saling menolong. Ini menurut Paulus. Jadi ketika kita mampu memberi dan melayani dengan kasih, dengan persekutuan orang percaya, maka itulah faktor ketiga mengapa kita harus melayani dengan kasih. Kehadiran kita di gereja ini sebenarnya adalah karena kita ingin melayani dengan kasih. Kita ingin bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan sahabat-sahabat, bertemu dengan pengurus gereja, penatua, atau bertemu dengan hamba Tuhan. Ini yang ketiga. Yang keempat ialah untuk menghindari keserakahan. Jadi kalau jemaat di Makedonia itu bisa saja mereka tidak peduli dengan jemaat di Korintus dan Yerusalem. Kami kan sedang dicobai, kami kan sedang menderita. Kami tidak punya uang, tidak punya dana menolong kalian. Bisa saja mereka berkata begitu. Artinya mereka mengumpul dana untuk mereka supaya mereka kaya dan menikmati sendiri. Bisa saja. Dan itulah menurut Paulus alasannya melayani dengan kasih itu jangan mengumpul untuk diri kita saja. Kalau kita mengumpul untuk diri kita saja, nanti ada potensi kita menjadi serakah. Cenderung berpotensi menikmati berkat Tuhan sendiri-sendiri. Maunya kalau kita punya rasa melayani dengan kasih, jangan nikmati berkat Tuhan itu sendiri. Tapi bagi-bagilah ke teman-teman. Jadi kalau sudah datang beasiswa dari orang tua dari kampung, datang SMS banking, cik, masuk dana beasiswa, panggil temanmu, woi teman, ayo makan bakso yuk. Baru dapat beasiswa ini. Nah itu kan berbagi.
Ini sudah dapat 2 kali transferan, pura-pura lagi tidak punya uang. Ayo makan bakso, enggak punya uang aku kawan. Kaulah katanya. Setelah pergi kawannya, dia pergi makan BPK. Itu makan sendiri namanya. Maunya bagi-bagi dong. Kan gitu kan. Nanti kalau sudah makan bersama, jangan-jangan besok dia juga gitu. Kemarin dia sudah traktir saya makan BPK. Maka besok-besok kalau saya dapat beasiswa dari orang tua maksudnya, ya dia bagi-bagi kepada temannya makan saksang kan gitu. Gantian. Artinya dia tidak mengumpul untuk dirinya. Sejak dini dia sudah belajar berbagi. Berbagi apa yang ada padanya. Sehingga dia menjadi melayani dengan kasih. Itu. Ini yang kita lihat dari sini. Bahwa Paulus alasannya mengajak pembaca dan kita sekarang melayani dengan kasih. Supaya kita tidak serakah. Karena prinsipnya ialah terima kasih. Kalau sudah kuterima, kasih dong. Jangan hanya terima aja, terima, tapi enggak mau kasih. Itu namanya serakah. Kalau hanya menerima aja kerjanya tidak mau bagi, orang pelit itu. Orang pelit. Tapi orang yang berbaik hati sudah diterimanya, dikasih. Tapi banyak orang memang susah menerima. Ini ilustrasi saja, bukan benaran maksudnya. Ada sebuah cerita ya, anak muda pergilah dia jalan-jalan ke ladang orang, dia lihat ada mangga sudah matang. Lalu dia naik, ambil mangga ini. Katakanlah dia bawa 1 goni. Datang temannya lihat, kawan, apa itu? Mangga. Dari mana? Curi dari kebun tetangga katanya. Minta dulu manggamu. Aku yang mencuri, masa kau yang makan katanya. Tak mau dia kasih ke temannya. Mangga yang dicurinya pun dia tidak mau bagi. Apalagi lah mangga yang dia tanam sendiri dan berhasil. Jangan-jangan itu enggak mau dia kasih. Sudah dicuri pun enggak mau kasih. Maunya udah dicuri, berbagi-bagilah sama teman supaya berbagi dosa kan gitu kan. Ini sudah dicuri pun enggak mau kasih. Apalagi lah kalau itu berkat yang memang betul-betul dia raih. Enggak mau dia kasih kan. Nah ini hanya ilustrasi yang di sana. Yang mau diajak Paulus ialah apa yang ada padamu share bagi orang lain. Apalagi informasi. Kalau mahasiswa kan banyak informasi ya. Share yang bagus. Tapi kalau yang tidak bagus jangan share, jangan bagi. Karena itu akan merusak. Ini bagian yang pertama. Apa alasan Paulus mengajak kita mengasihi dengan melayani dengan kasih. Bagian yang kedua ialah bagaimana cara jemaat Makedonia untuk melayani dengan kasih kepada jemaat Yerusalem dan Korintus. Bagaimana cara mereka? Berdasarkan teks yang kita baca tadi, ada beberapa cara yang dilakukan oleh jemaat Makedonia supaya mereka melayani dengan kasih. Yang pertama, jemaat Makedonia melakukan kemurahan hati di tengah keterbatasan. Jadi mereka ini orang-orang yang murah hati di tengah keterbatasan mereka. Mereka dengar jemaat Korintus dan jemaat Yerusalem membutuhkan dana untuk pelayanan. Di tengah keterbatasan mereka, mereka masih mendukung pelayanan itu. Kalau misalnya beginilah ya, ada teman kos kita, dia butuh membayar uang kuliah kurang 500 ribu lagi. Padahal di dompetmu ada uang 500 ribu. Dan memang itu kebutuhanmu 1 bulan ini. Kalau dipilihkan, mau nggak kamu memberi 500 ribu itu supaya temanmu bisa bayar uang kuliah? Jangan-jangan takut kan, nanti ku kasih kawan ini enggak dikembalikannya, apa makananku 1 bulan ini, kira-kira gitu kan. Tidak mau tolong dia. Ternyata jemaat Makedonia ini uangnya enggak ada, sedikit, bahkan dia memberi dari keterbatasannya. Karena apa? Hatinya bermurah hati. Jadi dari sini kita berefleksi bahwa orang kaya itu ialah orang yang bermurah hati. Orang yang mau menolong orang, memberi apa yang ada padanya, itulah orang kaya. Dia mampu memberikan ide-ide kepada orang lain, mampu menolong orang lain, memberi waktunya ke orang lain, mampu memberi apa yang ada padanya untuk orang lain, bermurah hati. Itulah orang kaya. Jadi orang kaya bukanlah
seberapa saldomu di rekening. Bisa saja saldomu M atau T, tapi tidak mau memberi orang yang kekurangan. Tapi ada banyak orang saldonya tidak cukup. Maaf, saldo Anda tidak cukup ya, karena nggak bisa keluar lagi dari ATM. Tapi dia masih memberi untuk orang. Karena apa? Dia bermurah hati. Saya yakin kita semua punya tabungan setengah M kan? Setengah mati. Setengah mati. Tapi nggak apa-apalah, berilah dari apa yang tidak ada, dari apa yang ada padamu. Menolong orang lain itu artinya Anda bermurah hati. Itu yang dikerjakan jemaat Makedonia. Mereka bermurah hati di tengah keterbatasan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaat Makedonia memberikan melebihi kemampuan mereka. Memberikan di luar kemampuan mereka. Sebenarnya mereka hanya mampu kasih 500 ribu. Tapi karena jemaat Makedonia itu melihat kebutuhan di Yerusalem dan Korintus butuh 2 juta, maka dia beri 500 ribu. Dan juga mungkin menambah dari itu, meminjamlah dia mungkin supaya kebutuhan di Yerusalem itu terpenuhi. Wah, ini luar biasa ini. Dia memberi di luar kemampuannya. Sering kita begini kan, ini hanya sambil contoh ketika ada pesta gereja. Mungkin saudara karena masih mahasiswa belum begitu banyak mengikuti pesta-pesta gereja ya, pembangunan. Atau ada lelang di gereja lah. Biasanya orang berlelang di gereja itu kan 100 ribu, 500 ribu, 1 juta kan. Dia ingin memberi, tapi uang di dompetnya tidak cukup. Karena banyak orang naik dari 100, 200 ribu, 500, 1 juta misalnya. Di dompetnya hanya ada 300 ribu. Tapi dia ingin memberi, tetapi selalu dilewati 500 ribu. Lalu dia berpikir begini, udahlah, saya kan punya uang di kantongku sekarang 300 ribu. Mungkin Tuhan bulan depan akan saya beri keuntungan 1 juta. Saya berlelanglah 1 juta. Di luar kemampuannya itu. Lalu 500 ribu, 700 ribu, dia kata 1 juta. 3 kali dia dapat lelang 1 juta. Itu sebenarnya di luar kemampuannya. Dia hanya punya keyakinan dan harapan Tuhan memberkatinya. Maka memang bulan depannya usahanya diberkati. Lebih dari yang diharapkan. Atau banyak orang seperti ini, di dompetnya adanya 5 juta. Tapi terus dia berlelang, tapi jatuh lelangnya hanya 500 ribu. Nah, itu bukan memberi dari kekurangan. Bukan. Nah, ini contoh. Jemaat di Makedonia ini, bagaimana caranya melayani dengan kasih? Mereka memberi melebihi dari apa yang mereka miliki. Itu yang kedua. Yang ketiga, memberi dengan sukarela. Kalau disebut memberi dengan sukarela, dia memberi dari kemampuannya, tetapi tidak bersungut-sungut. Kalau misalnya kehidupanku telah mampu memberi 5 ribu, maka saya dengan sukarela memberi 5 ribu tanpa bersungut-sungut. Tapi kalau misalnya saya mampu memberi 5 ribu, tapi saya bersungut-sungut dan mengatur apa yang kita beri, itu bukan memberi dengan sukarela. Karena ada banyak juga pengalaman-pengalaman di gereja. Ada banyak orang yang beri ucapan syukur ke gereja, tapi dia mengatur gereja. Ini tidak baik. Ini tidak sukarela. Kalau kita sudah beri, berilah dengan sukarela. Kalau kita masih mengatur orang yang kita beri, itu berarti kita bukan sukarela. Nah, jadi memberi dengan sukarela itu tanpa embel-embel. Karena yang kita terima ini toh dari Tuhan, bukan karena kekuatan. Itulah yang dikerjakan jemaat Makedonia. Lalu bagian yang ketiga apa tadi? Apa yang hendak kita renungkan dari minggu ke-13 setelah Trinitatis ini, dengan tema melayani dengan kasih. Apa yang hendak kita bawa pulang menjadi firman yang hidup, yang akan memotivasi kita melayani dengan kasih. Yang pertama yang mungkin hendak kita lakukan ialah marilah kita mampu melakukan kemurahan hati
di tengah keterbatasan kita. Jadi marilah kita dengan murah hati di tengah keterbatasan kita. Saya yakin mahasiswa ini punya keterbatasan waktu karena mengejar SKS, mengejar tamat tepat waktu. Maka dia fokus pada kuliahnya, kampus perpustakaan, ruang kuliah, tempat diskusi, sehingga tidak punya waktu lagi untuk melayani Tuhan. Tidak ada lagi waktu untuk menjadi pemuda gereja, PPGKPI misalnya. Tidak ada lagi waktu untuk KMK di kampus. Tidak ada lagi waktu untuk menjadi song leader di gereja. Tidak ada lagi waktu untuk menjadi pemusik misalnya. Karena kita sudah punya time schedule yang padat. Nah sekarang Tuhan meminta kita melayani dengan kasih. Di tengah keterbatasan waktumu yang padat itu, engkau sisihkan lagi melayani Tuhan, maka itu akan dicatat oleh Tuhan. Kalau saya baca tadi ayat yang kelima, dikatakan begini. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh kasih karunia Allah juga kepada kami. Jadi artinya memberi dengan kemurahan hati, pertama hidup kita ini berilah untuk Tuhan. Berilah untuk Tuhan itu pahami, berilah untuk pelayanan gereja. Ambillah pelayanan gereja di tengah kesibukanmu, sehingga tidak punya waktu lagi sebenarnya untuk Tuhan. Tapi di tengah kesibukan sebagai mahasiswa, di tengah kesibukan sebagai orang tua, di tengah kesibukan sebagai pekerja, di tengah kesibukan sebagai wirausaha, wira swasta, berilah waktu juga untuk Tuhan. Jika itu kita kerjakan, kita memberi apa dalam keterbatasan kita ini, kita beri juga waktu untuk Tuhan, kita beri kemampuan kita untuk Tuhan, maka yakinlah Tuhan buka jalan menuju sukses kehidupanmu ke depan. Tuhan buka jalan menuju suksesmu di masa depan. Ketika engkau menghubungi dosenmu, lapang jalannya. Ketika engkau membuka usahamu, diberikan kesuksesan. Ketika mungkin tidak punya pacar, diberi pacar, kan gitu kan. Karena katanya hidup lajang itu pilihan, tapi jomblo itu nasib. Jadi berusahalah. Tuhan, aku belum punya pacar, sudah semester 7 nih. Sudah semester 8, semester 7 sekarang ya. Tolonglah, gitu kan. Enggak apa-apa. Tuhan akan lapangkan. Karena kita sudah memberi kepada Tuhan di tengah keterbatasan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki ketulusan dalam pelayanan. Jadi kalau melayani orang dengan tulus, jangan punya embel-embel. Ku beri kau, berikan aku, kira-kira gitu ya. Ku tolong kau, tolong aku. Jangan gitu. Kalau ada orang curhat kepadamu, jangan pula kau curhat lagi lebih banyak kepadanya. Itu enggak menolong namanya dengan tulus. Menolong dengan tulus berarti tanpa tanda petik embel-embel. Ini pelayanan kita harus tulus. Ini yang sering terjadi ketika kita melayani, kita punya motivasi lain. Tetapi kalau kita misalnya mengabdikan diri dalam tugas pelayanan, melayanilah dengan tulus. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus mampu memberi lebih dari kemampuan kita sendiri. Sama tadi jemaat Makedonia, di tengah keterbatasan mereka, di situasi ekonomi yang tidak mendukung, mampu memberi lebih dari apa yang ada padanya. Jadi ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika orang tua misalnya masih menuntut kita untuk berdiskusi dengannya, jangan katakan, Pak, aku sibuk dengan skripsiku, Ma, aku sibuk dengan paperku. Padahal enggak tahu kita, mereka yang mengirimkan beasiswa kita tiap bulan. Hanya bicara 2-3 menit pun kita tidak rela memberi waktu kepada mereka. Kalau mama kita atau orang tua kita bertelepon dengan kita, hormatilah. Pakailah komunikasi yang excellent atau yang bagus. Ketika, halo Boru Hasian atau anakku yang ganteng, ya Pak,
bagaimana kabar? Apakah Bapak sehat? Saya percaya Tuhan memberkati Bapak. Wah, kan enak dia kan mendengar ya kan. Kira-kira apa yang bisa saya tolong, Pak? Mungkin dalam keterbatasan waktu saya akan saya kerjakan. Siap, Pak. Wah, senang orang tua itu dengar kita begitu kan. Ini, Ucok, nanti pergi dulu ke rumah opung. Apa, Bapak? Aku begini, aku nggak bisa lah aku. Wah, kapan mau jadi berkat? Komunikasi kepada orang tua aja tak beres. Tidak tulus gitu loh. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan tulus, melayani orang tua dengan baik, yakinlah Tuhan akan memuluskan cita-citamu. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Keterlibatan kita dalam pelayanan, entah itu di gereja, entahkah itu nanti di kampus, ada KMK juga di kampus ya, atau mungkin di kelompok-kelompok kecil. Keterlibatan kita dalam melayani dengan kasih ini, janganlah karena unsur paksaan. Memang ada banyak orang terpaksa tanda petik melayani. Terpaksa. Harus dipompa-pompa dulu baru dia bercahaya. Ingat dulu lampu Petromax di kampung-kampung. Mungkin kalian nggak ingat lagi Petromax. Dulu Petromax itu harus dipompa dulu. Digas baru dia menyinar, bersinar dengan terang. Tidak ada lagi lampu Petromax sekarang. Harus dipompa. Itu jangan seperti itu. Harus diangkat-angkat dulu. Baru dia melayani. Jangan. Tapi kesadaran kita karena mengenal kasih Kristus yang menolong kita dan menyelamatkan kita. Maka tidak ada unsur paksaan dalam melayani. Layanilah Tuhan dari segala kehidupanmu. Dari keterbatasan pengetahuanmu, keterbatasan fisikmu, keterbatasan ekonomimu, keterbatasan pengetahuanmu. Maka Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena firman-Mu mengajar kami untuk melayani dengan kasih. Inspirasi jemaat Makedonia, menolong jemaat di Yerusalem dan di Korintus, memberi teladan bagi kami, sehingga kami boleh melayani dengan kemurahan hati kami dari keterbatasan kami. Kami melayani dengan tulus, tidak ada unsur paksaan, bahkan mampu memberi dari kemampuan kami, bahkan melebihi kemampuan kami sendiri. Terima kasih Bapa, berilah kami keyakinan bahwa kehidupan kami yang ada sekarang, kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Mari kita respon firman Tuhan dengan bernyanyi. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Marilah dengan sukacita memberi persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, yang dilandaskan atas firman Tuhan dalam Mazmur pasal 96 ayat 8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya.
sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita mengumpulkan persembahan. Jemaat yang terkasih, mari bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
bagimu Bapa atas kebaikanmu, Engkau hantar kami memasuki September 2023. Turunlah kiranya atas kami hikmat bijaksanamu, kekuatan, kesehatan, panjang umur, sehingga kami boleh berjalan menapaki bulan ini dengan sukacita, memuliakan Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya menjadi orang-orang yang Tuhan panggil menjadi pelaku firman-Mu. Berkatilah keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati keturunan kami, berkati pekerjaan kami, studi kami, dan pelayanan kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di GKPI Pamen ini, pendeta Rasot, penatua, pengurus gereja, bahkan yang tinggal di gereja ini. Berkati lingkungan gereja ini sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau dan semua orang percaya di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan. Ketika kami kembali dari rumah-Mu yang kudus ini, melanjutkan tugas pelayanan kami, aktivitas kami, karya kami, Tuhan menghantar kami, sehingga kami dengan sukacita tiba di rumah kami masing-masing. Demi Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dengan damai sejahtera terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.